Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhin sa'ah asyara sabah wa ana gum badri sawi gahwa wa ba'din sawi futur hajjada asan jeda gum badri wa khalas jeda futur ana alatul sawi tartib habit nadib habit kullu syai' والحين أنا أبغى كلام إلى صحباتي أنا أبغى أعطيها كبار إلى صحباتي أنا في إندونيسيا في سعودية في هونغ كونغ في تايوان يعني كل مكان. Jadi aku mau cerita. Jadi maaf aku pakai bahasa Arab sedikit karena biar orang Saudi ya, majikan aku gitu karena suka nonton video-video aku. Jadi aku itu pagi-pagi bekerja, ya kan? Setelah selesai pekerjaan aku dan aku menyempatkan untuk membuat video untuk memberikan kabar-kabar ke teman-teman semuanya yang bekerja di Saudi Arabia, yang bekerja di Asia sana, dan yang sedang berada di Indonesia gitu, yang mau bekerja ke Saudi seperti apa sih gitu. Jadi kadang kan banyak yang bertanya ya, mau bekerja ke Saudi katanya tapi takut begini begitu. Jadi kalau misalkan mau bekerja ke luar negeri manapun itu harus dengan niat yang tekad bulat guys ya, jangan setengah hati. Dan maaf ya guys, aku pakai cadar seperti ini bukan karena aku ini ukhti yang soleha ya, bukan. Tapi aku sedang berada di luar rumah dan takutnya ada orang lewat gitu ya kan, laki-laki lewat, makanya aku pakai cadar aja biar aman. Hanya menyesuaikan diri aja ya, karena kalau misalkan kita sedang berada di negeri orang, kita harus menyesuaikan diri. Kalau misalkan berada di Saudi, orang-orangnya pakai cadar, orang-orangnya tertutup, ya kita juga ikut, ya kan? Terus aku juga di luar ini sedang berkabut ya. Yang putih-putih itu sedang berkabut, sedang banyak angin juga, jadi maafkan jika suaranya itu kurang terdengar jelas, karena banyak angin. Ini gunung ya, di gunung makanya banyak kabut dan banyak angin dan dingin guys. Wajeda anhi naimah, yakni khalas futur jeda alatul naimah. Jadi nenek sekarang tidur, jadi aman ya. Jadi aman aku membuat video di sini. Aku membuat video juga di dekat rumah. Ini rumah di belakang HP itu rumah ya. Jadi nggak jauh dari rumah. Karena kalau jauh dari rumah juga aku takut ya guys ya. Takutnya kenapa-kenapa gitu ya kan. Karena di sini banyak monyet, angin. Banyak monyet dan banyak anjing ya, jadi takut gitu. Dan aku juga takut ya guys ya. Terus apa? Tadi aku mau bilang seperti ini, mau cerita ya guys ya. Jadi sekarang ada kabar baik nih guys. Pokoknya ada kabar baik, ada kabar buruk lah. Kabar baiknya adalah sekarang ini, bulan-bulan ini, rial ya, dolar lagi naik-naiknya, lagi bagus gitu. Tapi naiknya nggak sampai tinggi ya. Tapi alhamdulillah lah, buat kita itu udah alhamdulillah, itu udah bonus buat kita ya. Kemarin aku ngirim uang, kemarin ya hari apa? Pokoknya hari-hari yang lalu, hari Selasa apa hari Senin gitu, lupa aku teh. Hari Selasa kayaknya ya. Sekarang hari apa sih? Aku kirim uang 5.000 rial itu menjadi 20.700.000. Tapi setelah nyampe ke Indonesia, berarti rialnya itu 4.000 lebih ya, 4.000 lebih, dan itu udah lumayan bagus buat kita gitu kan. Itu adalah kabar gembira buat para TKI. Terus pas udah nyampe ke Indonesianya itu sekitaran 20.600.000 sekian. Aduh angin guys. Karena ada potongan pajak. Makanya kenapa dibilang pahlawan devisa? Kita itu sebagai TKI Indonesia, kalau kirim uang itu selalu membayar pajak dan alhamdulillah. Jadi sekarang mah lagi naik, jadi uangnya itu lumayan banyak ya. Itu 5.000 itu gaji aku 2,5 bulan ya. Kalau di Saudi itu gajinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar. Kalau misalkan mau gajinya banyak, ke Asia aja, tapi prosesnya juga nggak segampang pergi ke Saudi Arabia gitu.
Dan kalau misalkan kita sudah mendapatkan gaji, sudah menerima uang gitu kan, sudah melihat uang banyak, kita lupa guys. Lupanya apa? Lupa pulang guys. Aduh, dingin guys. Lupa pulang, bukan lupa daratan ya. Lupa pulang itu jadi kita lebih semangat lagi untuk bekerja, lebih semangat lagi untuk menabung, mengumpulkan uang gitu kan, lebih semangat lagi bekerja, lebih giat lagi dalam bekerja gitu. Dan ini guys ya, alhamdulillah ya aku sambil kerja sambil ngonten karena ada yang nanya kan, teteh kerja sambil ngonten ya? Ya alhamdulillah aku sambil ngonten karena jenuh juga sih ya kerja di luar negeri tanpa handphone, tanpa gitu ya kan punya ide untuk bagaimana sih kita supaya betah di luar negeri, kerja di orang gitu ya kan, namanya juga di luar negeri, kita nggak ada siapa-siapa di sini, walaupun banyak teman-teman kita di sini juga kan mereka juga sama-sama punya pekerjaan masing-masing gitu. Terus kita jangan melihat orang lain guys ya, karena nasib dan takdir itu kan berbeda-beda. Kadang ada nasibnya baik, punya majikannya baik, gaji lancar, tapi ada juga yang tidak baiknya, mendapatkan majikan yang kurang baik, gajinya tidak lancar, dan kebanyakan yang seperti angin guys. Dan kebanyakan yang seperti itu teh yang visa ziarah. Jadi kasihan banget yang berangkatnya pakai visa ziarah. Udah mah berangkatnya pakai visa ziarah, terus di sininya nggak dibikinin igomah karena memang visa ziarah itu nggak bisa dibikinin igomah. Walaupun bisa dibikinin igomah, tetap aja ilegal karena nggak ada izin kerja gitu. Tapi kalau misalkan majikannya baik, majikannya membutuhkan kita, membutuhkan tenaga kita, pasti membayar visa setiap bulan gitu. Berapa sih bayar visa setiap bulan? Dan ada kabar juga setiap bulannya itu bayar visa itu 100 rial ya. 100 rial bayar visa setiap bulan. Dan kalau misalkan pulang juga gampang ya kan. Kalau misalkan visanya hidup, tinggal bikin exit mandiri, majikan yang ngurus harusnya ya kan. Majikan yang ngurus dan kita tinggal langsung pulang aja gitu, nggak harus memikirkan tiket, memikirkan ini itu gitu. Dan ke visa ziarah itu bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi tergantung nasib juga, tergantung takdir gitu. Makanya kalau mau pergi, mau bekerja ke luar negeri manapun, kita harus benar-benar dengan mental yang kuat gitu. Jangan sampai tergurung-gusuh kalau kata bahasa Sunda mah ya. Mau ke luar negeri manapun ya guys ya. Terus banyak yang gagal ya, banyak yang gugur. Pahlawan devisa banyak yang gugur karena dari Indonesianya niatnya mau bekerja, tapi setelah berada di luar negeri mereka kepincut oleh laki-laki. Yang paling parahnya itu laki-laki dari luar negeri, dari luar ya, seperti PKS, Banggal gitu ya kan. Nah mereka mau diiming-imingi oleh uang mahar, misalkan maharnya dikasih 10.000, 15.000 atau berapa banyak-banyak, nah mau. Dan setelah menikah kan memang sebelum menikah manis, ngomongnya manis, dikasih perhatian, dikasih misalkan perhatikan lah ya. Karena memang TKW itu butuh perhatian yang banyak guys. Makanya banyak yang ketipu ya seperti itulah. Jadi mereka misalkan menikah nih. Nah setelah menikah barulah kelihatan sifat buruknya, sifat aslinya, dan si laki-lakinya mungkin menikah lagi, terus si wanitanya ini si TKW ini dimadu dan dia nggak mau dimadu, terus dia depresi dan dia bundir memakan obat tidur sebanyak-banyaknya, padahal dia nggak mikir gitu, dia hanya memikirkan diri dia sendiri. Dia punya anak, harusnya memikirkan anak, memikirkan keluarga yang ada di Indonesia gitu. Nah, dan ya udah kalau sudah seperti itu, sudah overdosis ya udah meninggal gitu. Terus masih banyak lagi lah. Dan walaupun sesama laki-laki sesama Indonesia di sini itu harus lebih hati-hati guys ya. Karena suami-suami laki-laki di sini tuh laki-laki masih sengketa guys. Kok bisa? Sengketa itu masih punya istri. Walaupun misalkan istrinya di Indonesia, di sini bilangnya nggak punya istri, terus nikah, terus hanya memanfaatkan aja, hanya ingin menguasai uang ini istrinya ini.
hanya ingin uang TKW-nya aja. Nah, ketika sudah puas, sudah dapat uangnya, kita ditinggalin gitu. Jadi mendingan kita niatnya bekerja, kerja aja, nggak usah terpincut oleh laki-laki. Kalau nafsu mah memang semua semua juga normal ya guys, mau perempuan mau laki-laki kita normal gitu kan, pengen apa, ada sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan uang gitu ya kan. Itu kebutuhan biologis kita gitu. Dan ada juga nih yang nanya katanya, ya menjadi TKW itu pantang pulang sebelum sebelum sukses. Dan kalau misalkan nggak sukses gimana katanya gitu. Kalau nggak sukses ya stres gitu ya kan, karena uang hilang, uangnya misalkan pacaran sama laki-laki di dunia maya terus diambil uang kita. Nah, itu kan pasti kita stres dong ya kan. Stres itu bukan berarti kita gila gitu kan. Ada enggak juga gitu kan. Stres itu misalkan ini kepikiran terus badan kurus, pulang nggak punya uang, pulang nggak ada tempat tinggal gitu. Terus nanti balik lagi ke Saudi. Terus ada juga misalkan yang sukses. Yang sukses itu bukan berarti banyak harta ya kan, banyak uangnya atau gimana. Sukses itu minimal maksimal ketika kita pulang ke Indonesia itu udah ada rumah, udah ada tempat tinggal sendiri, walaupun nggak sebesar orang-orang punya, walaupun nggak semewah orang-orang punya. Jadi kita membuat rumah itu sesuaikan dengan dana gitu ya kan. Jadi minimal maksimal punya rumah gitu, punya rumah sendiri, pas pulang teh ke rumah sendiri gitu ya guys. Jadi nggak pulang teh nggak ada rumah, terus uang habis, terus mau balik lagi ke Saudi dan misalkan nggak bisanya, misalkan mungkin udah umur atau misalkan pulang dari Saudi itu lewat tarhil dan udah di blacklist dan pasti nekat lagi bekerja ke Emirat gitu. Mau kerja dimanapun kita harus menjaga diri, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik Indonesia ya guys. Ngomong-ngomong ini sudah kedinginan aku teh ya, ini teh udah kabutnya udah begitu tebal. Padahal ini udah siang ya, udah jam 10-an lebih, mungkin sekarang mah udah jam setengah 11-an, jam 11. Tapi kabut masih tebal. Dan sekarang mah masih ada hujan ya, jadi makanya masih hijau tumbuh-tumbuhannya. Masih banyak-banyak bunga ini guys ya, bermekaran gitu. Tapi kalau nanti udah nggak hujan, bakalan kuning lagi. Jadi ya udah guys ya, segitu aja karena aku mau lanjut lagi bekerja. Wa alhin saada unus ana sawi akil sawi gada hag jada hag nenek gitu. Jadi aku mau jam setengah 11 itu, jam setengah 12 itu aku masak guys ya, masak buat nenek, buat anaknya. Jadi bekerja sambil sampingan ya, sambil ya seperti inilah daripada melamun ya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.